Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita awal dimulai di pertarungan jalan. Kita diperlihatkan penantang kuat jagoan kita sekaligus mantan petarung UFC yang bernama Delton. Dan ya, baru mau siap-siap orang itu malah ciut duluan ngeliat si Delton ini dan mutusin buat nyerah sebelum bertanding. Setelah itu, pas si Delton ini mau cabut, di jalan dia tiba-tiba ditusuk sama orang yang tadi yang gak terima uangnya ini hilang $500 karena si Delton. Si Delton yang orangnya penyabar, dia pun ngebiarin orang itu. Dan tak lama dari itu, dia kedatangan cewek yang bernama Frankie. Yang kedatangannya bermaksud nawarin si Delton ini buat kerja di roadhouse-nya sebagai keamanan di sana. Yang mana si Frankie ini percaya kalau si Delton ini orang yang sangat kuat, karena dia lihat tadi di atas arena. Dan si Frankie juga nawarin gaji yang gede, yaitu $5.000 per minggu buat ngeyakini si Delton ini. Delton yang gak mau pusing, dia pun nolak tawaran itu dan cuman ambil nomor teleponnya aja. Di tengah jalan, pas di rel kereta, Delton yang udah capek dan ada trauma yang mendalam di hidupnya, dia pun berniat buat bunuh diri di sana. Namun pas keretanya udah dekat, Delton ngurungin lagi niatnya tadi. Tapi sayangnya karena mobil dia udah tua, mobil itu malah mogok di sana. Dan boom, untunglah Delton ini masih bisa selamat dan punya niatan lain, yaitu nerima ajakan si Frankie tadi. Setelah sampai, Delton langsung disambut baik sama penjaga toko buku di sana yang bernama Charlie. Kemudian Delton yang gak tahu tempat roadhouse, dia pun sekalian nanyain alamatnya di sana dan langsung OTW ke tempatnya. Frankie, highway past mile marker 77. Akhirnya Delton ini udah sampai di roadhouse dan langsung ngopi di sana. Sambil minum kopinya yang baru saja jadi, Delton ini malah bilang tempat yang damai. Dan tiba-tiba hal yang damai pun terjadi di sana. Kemudian datanglah sekelompok geng motor ke sana yang sering merusuh di bar ini. Karena udah keterlaluan dan gak enak dipandang, sang mantan petarung UFC pun akhirnya harus turun tangan. Dengan sangat gampang dan cuma ngeluarin 1% kemampuannya, Delton ini berhasil ngabisin semua anggota geng motor itu. Dan konyolnya, dengan baik hati si Delton ini malah nganterin geng motor itu ke rumah sakit buat berobat. Pas mau cabut dari sana, Delton kedatangan seorang dokter yang berterima kasih karena dia senang IGD-nya penuh sama preman-preman yang bodoh. Dan dokter itu bernama Ellie. Pas lagi ngobrol, Ellie ini ngelihat luka di pinggangnya si Delton dan langsung coba ngobatin lukanya itu. Oh, no, thank you. Can I?
do the full cycle. Sedangkan di luar ada yang lagi mantau si Dalton ini, yang mana orang itu satu komplotan sama geng motor tadi. Pas si Dalton ini udah balik, dia ketemu sama si Frankie dan langsung terima gaji minggu pertamanya di awal. Di sini Dalton ngasih tahu kalau dia bakal tinggal di perahu tua yang ada di sana. Dan kebetulan perahu itu punya si Frankie. Namun Frankie juga ngasih tahu kalau di dekat sana ada buaya. Dalton yang gak masalah, dia pun tetap mau tinggal di perahu itu. Kemudian scene pindah pas si Dalton ini jadi petarung UFC. Dan ya ternyata ini dari mimpinya si Dalton. Dan pas bangun dia kedatangan cewek barista Roadhouse yang ngasihnya sarapan. Simba ini juga berharap kalau Dalton ini bisa bertahan lama kerja di Roadhouse, karena pegawai sebelumnya gak sampai 3 hari udah pada nyerah. Dan pas si Dalton lagi jalan pagi, entah kenapa si Dalton ini jadi tenar di sana. Banyak orang tiba-tiba nyapa dia. Hey Dalton. Dalton yang penasaran, dia pun nyoba ke tempat si Charlie buat minjem komputer di sana. Namun di luar ternyata lagi ada orang yang rusuh. Charlie yang ngeliat itu, dia pun coba ngebubarin orang itu pakai stick baseball. Dan ya orang-orang di sana pun langsung bubar. Tepatnya karena si Dalton ini di sana. Setelah itu Dalton lanjut pergi ke Roadhouse. Dan di sana dia ketemu sama si Frankie lagi dan nanyain kenapa semua orang tahu namanya. Frankie pun ngejelasin kalau di pulau ini semua info gampang kesebar. Kemudian scene pun berpindah ke kapal di tengah laut. Di sana ada geng motor yang habis dihajar si Dalton ini di Roadhouse. Geng motor itu lagi ngelaporin ke bosannya yang bernama Brandon dengan kelakuan yang agak-agak stres. Dan kita balik lagi ke Roadhouse. Seperti biasa di sana lagi ada orang-orang yang rese ngerusuh. Karena orang itu cuma hal sepele, Dalton ini nyuruh si Billy selaku karyawan di sana buat ngatasin orang itu. Dan juga ngasih tahu kalau yang baju merah ini dia bawa pisau. Dan si Dalton ini juga merintahin si Billy kalau orang itu ngeluarin pisaunya, mundur selangkah dan tampol mukanya. Dan karena itulah kalau ada keributan kecil di Roadhouse, si Billy lah yang tanganin. Setelah itu, Dalton ini pergi ke orang yang bernama Rev yang pernah ngebantu si Billy dulu di Roadhouse. Karena si Rev ini suka gelut, Dalton berniat buat ngajak dia ikut kerja ngebantuin si Billy ngeberesin keributan kecil di Roadhouse. Keesokan harinya, pas si Dalton ini lagi sarapan, di sana dia kebetulan ketemu sama si Ellie. Karena kebetulan itu mereka ini ngobrol-ngobrol di sana. If you cause trouble to the wrong people, you could get hurt. You know that conchs produce pearls? Chowder. Kemudian pada malam harinya, Dalton habis kerja, dia pun ngambil gajinya ke si Frankie. Setelah itu pas mau balik, Dalton ini ditawarin tumpangan sama cewek di parkiran. Dan Dalton dengan senyumannya, dia pun nolak itu dan mutusin buat jalan kaki. Dan ya, ternyata cewek itu sama si ketua gangster motor waktu itu, yang mau balas dendam ke si Dalton. Dan si Dalton pun akhirnya kecebur ke laut. Dan pas si Dalton ini udah di rumah, ternyata dia udah ditungguin sama orang tadi yang ada di sana. Dan pergelutan mereka pun terjadi. Oh hell, it ain't you, it's the Roadhouse. Why would I kill you?
Dan ya ternyata di sana ternyata benar ada buayanya. Keesokan paginya, karena kejadian semalam, para sheriff pun mulai nyari mayat orang itu di sana. Kemudian setelah itu, Dalton ini datang ke tempat si Charlie buat nyelidikin kenapa orang-orang itu pada ngincer Roadhouse. Alright, so you can't get delivered. Kinda is. Setelah itu di luar, Dalton ini tiba-tiba kedatangan anak buah dari si Brand yang nyuruhnya untuk buat ikut dan mengancamnya dengan pistol. Karena ini adalah si Dalton, dia pun dengan santainya dan langsung You're not like a piano player or anything, are you? Abis dari kejadian itu, Dalton langsung pergi ke Roadhouse dan bertemu dengan si Frankie lagi. Sekaligus menanyakan kenapa orang-orang ini meneror Roadhouse. Namun di sini si Frankie nggak ngasih tahu yang sebenarnya, dan Dalton pun langsung cabut dari sana. Yeah, when he took my gun. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat si Brand. Dia yang lagi kesel karena ulah dari si Dalton yang ngalangin rencana pembangunannya. Dia malah dapat telepon dari ayahnya yang lagi di penjara. Dan Shin pun berpindah lagi ke seorang psikopat gila tarung, kelakuan minus, brutal. Nah, buat kalian yang pecinta UFC pasti pada tahu nih sama orangnya. Orang ini bernama McGregor, atau nama di film ini ialah Knox. Yang mana sekarang dia lagi dapat tugas dari ayahnya si Brand buat ngurusin si Dalton. I leave right away. Kemudian di tempat si Dalton, dia kedatangan si Ellie yang ngajak si Dalton ini buat ke suatu tempat rahasia. In the middle of the ocean? Come on, grab the cooler. Yang ternyata itu di tengah laut. Di sini si Ellie ngasih tahu kalau si Brand ini salah satu keluarga paling berpengaruh di Florida. Dan mereka juga yang ngebangun Glass Cay ini. Kemudian Ellie ini lanjut nanya-nanya tentang si Dalton. Dan adu bibir pun terjadi. Kemudian di tempat si Knox, dia akhirnya sudah sampai di Glass Cay dan menuju ke markas si Brand. Dengan otak yang agak-agak, si Knox ini datang ke sana nyelonong tanpa perkenalan, plus nabrak motor yang ada di sana. Yang mana ngebuat orang-orang di sana jadi pada kesel. Dan pas si Brand ini datang ke sana, ternyata orang yang tadi udah pada bonyok sama si Knox. Brand yang gak tahu si Knox pun kenalin dirinya dan tujuan dia, yang mana dia ke sana disuruh ayahnya si Brand ngeberesin kekacauan si Brand. Di sini Brand pun bilang kalau dia bakal beresin masalahnya sendiri dengan cara terakhirnya. Jadi nyuruh si Knox ini sekarang buat nyantuy aja. I know where you live. Dan kita balik lagi ke tempat si Dalton. Dia yang baru balik langsung didatengin sheriff di sana yang minta keterangan kejadian malam buaya itu. Pas sudah sampai, Dalton ini langsung ngobrol sama ketua sheriff di sana yang nyuruhnya buat cepet cabut dari Glass Cay. Karena Dalton ini gak mau, dia pun langsung dipaksa turun di sana dan langsung dihajar. Untunglah tak lama dari itu si Ellie ini datang ke sana. Dan ternyata sheriff itu adalah ayahnya si Ellie. Setelah itu, Ellie ini langsung bawa si Dalton cabut dari sana. Dan cerita kalau ayahnya pernah bekerja sama dengan ayahnya si Brand. Dan mungkin sekarang bekerja sama si Brand. Sedangkan di tempat si Charlie, ada anak buah si Brand yang berencana ngebakar toko buku mereka. Kemudian Dalton yang gak tahu, dia pergi ke Roadhouse buat kerja seperti biasanya. Namun tak lama dari itu, ternyata si Brand datang ke sana. I'm curious, actually, to hear what you were gonna tell her. Yang mana di sini si Brand malah ngasih unjuk video YouTube pertarungan UFC si Dalton ini melawan temannya.
Dan Dalton ini menang dengan sangat emosi. Di sini Brian menanyakan itu, dan si Dalton cuma bisa diem di sana. So I guess my question is, Frankie yang ngeliat si Brian datang, dia pun langsung nanyain rencana dia datang ke sana. Dan di parkiran ternyata si Knox sudah ada di sana, yang pasti tujuannya buat ngacak-acak Roadhouse. Dalton yang gak bisa terus-terusan diam, dia pun akhirnya turun tangan buat ngelawan si Knox. Dan pergelutan antara mereka pun terjadi. Sampailah di luar, Dalton yang udah bonyok, dia pun tiba-tiba cabut dari sana dan bersiap-siap buat pergi dari Glasgow. Namun di sini Frankie yang datang ngejelasin semuanya dengan jujur kalau Brian ini pengen ngambil alih Roadhouse dengan tujuan buat dibikin bangunan surga buat para orang-orang kaya. Begitu juga sama warga lain di sini yang udah diambil alih. Dan mengejutkannya, di sini si Dalton bilang kalau dia sekarang lagi takut dan akan pergi dari Glasgow. Kemudian pas udah di depan toko si Charlie, Dalton ini kaget melihat toko buku itu udah habis kebakar dan langsung nanyain keberadaan Charlie sama ayahnya ke petugas di sana, yang mana mereka sekarang ada di rumah sakit. Dan karena itulah, bis yang mau dinaikin si Dalton ini udah keburu pergi. Dan ya, sekarang Dalton dengan sifat sejatinya pun sudah bangkit. Yang mana dia langsung pergi ke markas si Brian buat balas dendam ke orang yang udah ngebakar toko buku si Charlie. Dengan cukup sekali tinju, orang itu pun akhirnya gak bisa napas. Dan pas di luar, karena tahu Dalton ini udah sangat emosi, orang di sana pun dengan ketakutan ngebocorin kalau si Brian bakal ambil uang biar dia bisa selamat dari amukan si Dalton. Kemudian scene pun berpindah ke pertarungan Dalton di UFC yang tadi diliatin sama si Brian. Setelah bangun, Dalton dengan ngebawa mayatnya anak buah si Brian, dia pun mulai ngebajak uang si Brian ini yang mau dikirim sheriff di sana. Pas si sheriff ini udah bangun, di sini Dalton ngasih tahu kalau ada pukulan yang bisa ngilangin ingatan jangka pendek. Dan tanpa ragu, orang ini pun langsung dipentung. Setelah itu, Dalton ini ngelapor kalau ada korban di pinggir pantai ke polisi. Kemudian di atas perahu, Dalton yang lagi nyiapin sesuatu di tasnya. Dia kedatangan papanya si Ellie yang ngasih tahu kalau sekarang Ellie ini lagi diculik sama si Brian karena uang dia hilang. Dan minta bantuan si Dalton buat balikin uangnya. Yang mana sheriff yang tadi dipentung sama si Dalton, ternyata dia nggak lupa ingatan. Di sini karena Ellie diculik, Dalton pun nyetujuin itu dan minta waktu buat ambil uangnya dulu. Setelah itu, Dalton ini ngambil perahu yang dibawa Ellie pas itu dan langsung pergi ke tempat si Brian. Kemudian scene pun berpindah ke si Knox. Dan Dalton pun sudah sampai di tempat si Brian. Namun di sini Dalton dengan santainya dia nggak ngasih tahu keberadaan uangnya dan mulai mengadu domba mereka
Yang mana di sini bapaknya Ellie dengan santainya nganggep kalau si Ellie ini nggak diculik. Sedangkan si Brain ngasih tahu kalau si Ellie bener emang diculik buat jaminan uangnya dia. know I could trust you, huh? Once I get my money, you... Namun tak lama dari itu, si Knox ini datang ke sana yang ngebuat situasi makin hancur. Dari kekacauan itu, Dalton ini mulai mencet tombol yang dia bawa, yang ternyata setelah itu Dalton ini langsung nyari keberadaan si Ellie yang lagi ditahan. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari kapal itu. Dan di sini Dalton nyuruh Ellie pergi ke perahu di sana. Yang ternyata itu perahunya si Brain. Sedangkan si Dalton dia harus berhadapan lagi sama si Knox. Dan Dalton pun berhasil pindah ke perahunya si Brain. Brain yang udah frustasi, dia berencana tabrakin perahunya ke Roadhouse. Dan buat si Knox, dia yang dari tengah laut akhirnya bisa sampai ke daratan. Dalton buat mastiin si Brain, dia pun mulai masuk ke dalam. Dan tiba-tiba Dalton yang kesal karena si Brain ini pakai tembakan ikan, dia pun langsung ngajar si Brain ini. Dan ya, biang rusuk Knox ini datang ke sana dengan nyelonongnya. Dan sekarang akhirnya kita tiba di perduelan penentu hidup dan koit mereka berdua. Kill me now. I thought we had to be. Di sini Dalton harus kewalahan ngelawan si Knox dengan tenaganya udah kayak Hulk. Namun dengan daya juang lebih tinggi, Dalton ini masih bisa ngelawan balik di sana. Dengan combo tusukan yang bertubi-tubi, Knox ini akhirnya tumbang. Dan sekarang Dalton harus berhadapan sama si Kelly yang ngeliat keadaannya udah begini. Dan tak lama dari itu, datang ayahnya Kelly yang nyuruh Dalton ini buat pergi dari Gillespie. Dan buat kekacauan di sini, dia yang bakal urus. Begitu juga dengan si Kelly yang nyuruh si Dalton ini pergi. Kemudian di scene akhir, pas Dalton mau naik bis, Dalton ini didatengin sama si Charlie buat terakhir kalinya. Sedangkan ayahnya di dalam, dia dapat koper yang berisikan uang yang banyak. Yang ternyata itu uang si Brain yang Dalton ini ambil buat mereka. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Nah, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like. Dan kalau ada requestan film yang pengen kalian tonton, bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih yang udah nonton dan juga order tiket film 21. Bye-bye.